Apakah Anda tahu bahwa Goliat memiliki saudara dan bahwa mereka dengan gigih mencoba membalas dendam? Hanya sedikit orang yang tahu hal ini, tetapi Goliat tidak jatuh sendirian. Ketika kepalanya terguling di lembah Elah, 4 raksasa lainnya mengamati dari kejauhan. Mereka memiliki darah yang sama, postur tubuh yang luar biasa, kutukan yang sama. Mereka adalah saudara-saudaranya, para prajurit yang dibesarkan untuk menebar teror, dilatih untuk membunuh. Dan pada hari itu, sementara Israel merayakan kejatuhan, musuh terbesar yang pernah mereka hadapi, sesuatu yang sunyi dan gelap, lahir di antara para penyintas, keinginan untuk balas dendam. Sebuah balas dendam kuno, dingin, dan rohani yang akan menjadi salah satu kisah paling tersembunyi dalam kitab suci. Sebuah balas dendam yang hampir membunuh Raja Israel. Alkitab tidak memperkenalkan Goliat sebagai sosok yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari garis keturunan leluhur raksasa. Ia adalah salah satu anak laki-laki dari Gat, sebuah kota yang dihuni oleh keturunan Refaim, para raksasa yang mendiami bumi sebelum dan sesudah air bah. Dalam kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 22 tertulis, keempat orang ini adalah keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan para hambanya. Ini menunjukkan bahwa pertempuran dengan Goliat hanyalah bab pertama dari perang yang jauh lebih dalam, yang terjadi antara umat Allah dan garis keturunan rohani yang telah rusak. Daud membunuh Goliat dengan sebuah batu dan umban, tetapi yang ia hancurkan pada hari itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua. Goliat adalah wajah dari perlawanan iblis yang berasal dari zaman Kejadian, ketika anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan, manusia, dan melahirkan keturunan campuran, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 4. Garis keturunan yang telah terkontaminasi ini tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyusup di antara bangsa-bangsa di bumi, terutama di antara orang Filistin, yang memandang para raksasa ini bukan sebagai makhluk aneh, melainkan sebagai pahlawan, setengah dewa, alat penaklukan. Ketika Goliat jatuh, kematiannya adalah pukulan rohani, bukan hanya militer. Daud tidak tahu, tetapi ketika ia memenggal kepala raksasa itu, ia juga membuka luka yang dalam sebuah perjanjian kegelapan leluhur. Saudara-saudara Goliat yang telah dibesarkan untuk menakuti dunia, mendapati diri mereka menghadapi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, ketakutan. Untuk pertama kalinya, seorang manusia berani menghadapi garis keturunan mereka dan mengalahkan mereka tanpa pedang, tanpa zirah, hanya dengan iman. Kebanggaan Gat hancur dan kemarahan mulai menyala. Penghinaan terhadap Goliat tidak berakhir di lembah itu. Pemuda yang mengalahkannya akan menjadi raja, simbol era baru bagi Israel. Tetapi garis keturunan yang telah jatuh tidak melupakan. Yang jatuh bersama Goliat bukan hanya tubuh, tetapi reputasi dari kasta rohani yang terkutuk. Dan mereka yang memiliki darah itu bersembunyi untuk sementara waktu, sampai saat yang tepat tiba. Sebuah generasi baru raksasa yang digerakkan oleh kemarahan dan dipelihara oleh ingatan akan rasa malu, tumbuh dalam bayang-bayang, hanya menunggu kesempatan untuk membalas. Itulah sebabnya kitab suci mencatat dengan begitu detail pertempuran-pertempuran. Daud selanjutnya melawan para raksasa lainnya. Itu bukan konflik acak. Itu adalah pelunasan secara rohani, serangan yang ditujukan kepada orang yang berani memutus sebuah siklus. Isbi-Benob, Seif, Lami, dan raksasa dengan 6 jari tidak muncul secara kebetulan. Masing-masing membawa maksud yang jelas untuk membalikkan penghinaan yang telah dijatuhkan pada garis keturunan mereka. Goliat adalah yang pertama, tetapi bukan satu-satunya. Ia adalah wajah dari kemarahan leluhur, tetapi tangan-tangan balas dendam masih hidup, tersebar di antara orang Filistin, menunggu. Dan yang dipertaruhkan bukan lagi hanya nama Daud, tetapi nasib sebuah bangsa,
kelangsungan janji, dan keamanan dari garis keturunan yang akan melahirkan sang penebus ke dunia. Saudara-saudara, Goliat tidak hanya menginginkan darah, mereka ingin menghentikan rencana kekal Allah. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Garis keturunan yang selamat dari air bah. Sebelum raksasa pertama bangkit melawan Israel, bahkan sebelum nama Goliat ditakuti di lembah-lembah Filistin, sudah ada garis keturunan kuno yang bekerja secara diam-diam. Sebuah garis keturunan yang telah rusak, lahir bukan hanya dari daging, tetapi dari pencampuran antara yang surgawi dan yang duniawi. Asal-usul para raksasa dalam Alkitab sangat terkait dengan masa yang gelap dan sering diabaikan. Hari-hari sebelum air bah, ketika dunia telah rusak sedemikian rupa, sehingga Allah memutuskan untuk memulai kembali ciptaannya. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 4 tercatat, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang perkasa yang terkenal pada zaman dahulu. Ayat ini membuka pintu bagi salah satu misteri terbesar dalam narasi Alkitab. Siapakah anak-anak Allah itu? Dan apa yang sebenarnya lahir dari persatuan terlarang itu? Berbagai sarjana kuno, termasuk para penulis Yahudi dari masa antar perjanjian, menafsirkan bahwa anak-anak Allah adalah makhluk surgawi yang meninggalkan tempat tinggal aslinya untuk merusak umat manusia. Yudas ayat 6 memperkuat pandangan ini dengan menyatakan, dan kepada malaikat-malaikat yang tidak memelihara kedudukan mereka, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka, ia simpan dalam kegelapan, dalam belenggu kekal, sampai penghakiman. Pada hari besar itu, malaikat-malaikat yang jatuh ini tidak hanya memberontak, tetapi juga melahirkan keturunan campuran dengan wanita manusia yang menghasilkan ras raksasa, para Nefilim. Para raksasa ini tidak hanya memiliki tubuh yang sangat besar, mereka memiliki sifat agresif, bermusuhan terhadap Allah, dan memiliki pengetahuan yang mencemari bumi, teknik perang, manipulasi rohani, dan praktik-praktik yang membawa umat manusia ke dalam kehancuran moral. Itulah sebabnya, ketika menggambarkan hari-hari sebelum air bah, Kejadian pasal 6 ayat 5 menyatakan, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia bertambah di bumi, dan bahwa segala kecenderungan pikiran dalam hatinya selalu jahat semata-mata, air bah datang sebagai respons langsung terhadap kontaminasi yang meluas. Tetapi pertanyaan yang terus bergema hingga hari ini adalah, jika air bah menghancurkan semua makhluk hidup, bagaimana para raksasa bisa muncul kembali? Jawabannya, meskipun diselimuti misteri, hadir dalam sela-sela kitab suci. Dalam kitab Bilangan pasal 13, ayat 33, para pengintai yang dikirim oleh Musa melaporkan, di sana kami melihat orang-orang raksasa, anak-anak Enak, keturunan raksasa. Dan kami tampak seperti belalang di mata kami sendiri, dan demikian juga kami di mata mereka. Ini membuktikan bahwa benih rohani para Nefilim tidak sepenuhnya musnah. Beberapa sarjana menyarankan bahwa sebagian garis keturunan Rephaim selamat melalui istri-istri anak-anak Nuh, membawa DNA dari kerusakan itu. Yang lain menunjuk pada serangan malaikat yang baru setelah air bah, dalam skala yang lebih kecil yang melahirkan keturunan yang kemudian dikenal sebagai Rephaim, Anakim, Zanzumim, dan Emin. Nama-nama yang muncul dalam catatan sejarah kitab Ulangan dan Yosua sebagai sisa-sisa para raksasa. Garis keturunan pasca air bah ini menetap terutama di wilayah-wilayah strategis, Basan, Hebron, dan secara mencolok di kota-kota orang Filistin seperti Gad. Dalam latar inilah, berabad-abad kemudian Goliat lahir, bukan sebagai keanehan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hasil dari warisan kelam yang menolak untuk lenyap.
Asal-usulnya tidak hanya terletak pada postur tubuhnya, tetapi pada spiritualitas jahat yang menggerakkannya. Ia, seperti saudara-saudaranya, adalah simbol dari perlawanan rohani terhadap umat Allah. Dan karena itu, pertempuran antara Daud dan Goliat bukan hanya perkelahian antara dua orang. Itu adalah pertemuan kembali dari dua garis keturunan yang membawa janji yang bertentangan. Di satu sisi, benih perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 yang ditakdirkan untuk menghancurkan kepala ular. Di sisi lain, keturunan yang telah rusak, yang sejak awal berusaha mencegah janji itu digenapi. Ketika Daud mengalahkan Goliat, ia tidak tahu, tetapi ia sedang mengulang kembali pertempuran yang telah dimulai jauh sebelum ia lahir. Darah para raksasa lebih dari sekadar genetik. Itu adalah darah rohani. Dan meskipun ada campur tangan ilahi, garis keturunan ini menemukan cara untuk muncul kembali, menyamar dan menantang kembali rencana Allah. Kejatuhan Goliat membangkitkan sesuatu yang dalam-dalam diri para penyintas. Garis keturunan ini bukan hanya rasa sakit, tetapi juga panggilan batin. Perang itu belum berakhir. Sebenarnya itu baru saja berubah bentuk. Kematian seorang raksasa membangkitkan kembali nyala sumpah kuno. Dan anak-anak Gad, para pewaris kerusakan dari zaman Nuh, sudah mulai bersiap gate, kota gerbang para raksasa. Jika Goliat dan saudara-saudaranya membawa dalam tubuh mereka kekuatan dari garis keturunan yang terkutuk, maka di gate-lah kekuatan itu menemukan tempat berlindung, struktur, dan penghormatan. Gate bukan hanya salah satu dari 5 kota utama orang Filistin. Itu adalah tempat suci para raksasa. Sebuah benteng yang dibangun di atas kenangan kuno, di mana kehadiran Refaim tidak hanya ditoleransi, tetapi ditinggikan. Dan justru di gate-lah Alkitab mengungkapkan kelahiran Goliat dan saudara-saudaranya, yang menunjukkan bahwa kota ini bukanlah tempat biasa, melainkan benteng rohani perlawanan terhadap umat Allah. Nama gate dalam bahasa Ibrani berarti gerbang, dan hal ini dengan sendirinya sudah membawa makna profetik, karena segala sesuatu yang ditetapkan sebagai gerbang dalam bahasa kitab suci mewakili titik akses, zona keputusan, ambang antara kerajaan. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 17, Yakub saat terbangun dari penglihatan surgawinya berkata, "Tempat ini tidak lain adalah rumah Allah, dan ini adalah gerbang surga. Dan jika ada gerbang menuju surga, maka ada juga gerbang yang ditegakkan melawan kerajaan Allah." Gate adalah salah satunya. Di sana para raksasa tidak hanya tinggal, mereka memerintah. Gate adalah wilayah di mana kehadiran rohani Refaim masih aktif. Sementara wilayah lain di Kanaan telah ditaklukkan, Gate tetap menjadi benteng dari garis keturunan yang menolak untuk menghilang. Ketika Yosua memimpin Israel memasuki tanah perjanjian, kitab Yosua pasal 11 ayat 22 menyoroti sesuatu yang mengganggu. Pada waktu itu, tidak ada lagi orang enak di negeri orang Israel, hanya tinggal di Gaza, di Gate, dan di Asdod. Ini berarti bahwa sementara para raksasa telah diusir dari hampir seluruh tanah, di Gate mereka tetap tidak tersentuh. Keberadaan mereka bukan kebetulan. Itu adalah hal yang strategis. Gate mewakili sebuah gerbang di mana kekuasaan para raksasa menolak untuk tunduk. Itu adalah benteng terakhir dari budaya yang memuja kekuatan fisik, penyembahan berhala, dan dewa-dewa Ugafir yang memberkati anak-anak enak. Orang Filistin tidak hanya menerima para raksasa, mereka memasukkan mereka ke dalam barisan perang mereka, merayakan prestasi mereka, dan mengangkat mereka sebagai simbol keperkasaan bangsa mereka. Di Gate, para raksasa bukanlah makhluk aneh. Mereka adalah legenda hidup. Dan dari kota inilah Goliat muncul sebagai perwakilan terbesar dari warisan kelam itu. Tingginya, baju zirahnya, kepercayaannya, semuanya membawa beban dari kota yang telah membentuknya untuk menebar teror,
bukan hanya kepada musuh fisik, tetapi juga kepada rencana Allah. Goliat tidak memandang dirinya sebagai prajurit biasa. Ia adalah penjaga gerbang, seseorang yang dibentuk untuk menghalangi kemajuan dari sebuah janji. Simbolisme gate sebagai gerbang juga mengungkapkan mengapa balas dendam begitu intens setelah kejatuhannya. Ketika Daud mengalahkan Goliat, dia tidak hanya membunuh seorang prajurit, dia menutup sebuah siklus kekuasaan rohani. Kekalahan Goliat adalah pukulan langsung terhadap gate, terhadap kebanggaan kota itu, terhadap struktur rohani yang menopang kehadiran para raksasa. Itulah sebabnya reaksi yang terjadi kemudian sangat kuat, diam-diam dan penuh dendam. Seolah-olah gerbang itu telah dilanggar dan kebencian dari mereka yang masih tinggal di dalam mulai menyebar seperti api yang ingin melahap segalanya di sekitarnya. Bukan kebetulan bahwa 4 raksasa yang bangkit kemudian juga berasal dari gate. Mereka adalah hasil langsung dari penghinaan publik yang diderita kota itu di hadapan Israel. Dan ketika kitab 2 Samuel pasal 21 mencatat kematian mereka, teks itu dengan sengaja mengulang. Keempat orang ini lahir dari raksasa di gate. Pengulangan ini bukan hanya silsilah. Itu adalah tanda rohani. Mereka semua membawa dalam diri mereka beban dari sebuah kota yang terluka, yang menginginkan balas dendam. Gate, oleh karena itu, bukan hanya tempat asal Goliat dan saudara-saudaranya. Itu adalah medan tempat yang lama dan yang baru saling berhadapan. Itu adalah panggung tempat garis keturunan yang terkutuk berusaha bertahan, dan tempat tujuan Allah dinyatakan dengan kekuatan. Setiap batu yang dilemparkan, setiap pedang yang diangkat melawan para raksasa itu juga merupakan deklarasi terhadap gerbang-gerbang rohani yang mencoba untuk tetap tegak. Dan sementara Israel maju, gate menjadi bayangan yang gelisah, tempat di mana kenangan tentang Goliat masih hidup, memberi makan roh saudara-saudaranya, yang segera akan kembali berjalan di antara yang hidup, mencari darah, mencari keadilan, mencari balas dendam yang bagi mereka adalah hal yang suci. Kebangkitan saudara-saudara yang terlupakan. Darah Goliat belum sempat mendingin di tanah lembah Elah ketika sesuatu bergolak dalam diam di dalam gate. Raksasa yang telah jatuh di hadapan Daud muda bukan hanya seorang prajurit, tetapi simbol kekuatan orang Filistin, warisan Refaim, kenangan hidup dari zaman ketika para raksasa berjalan di antara manusia dengan kekuasaan dan teror. Kejatuhan Goliat bukan hanya sebuah kematian, tetapi sebuah penghinaan. Dan bagi mereka yang berbagi darah yang sama, rasa malu itu harus dibalas. Saudara-saudara Goliat masih hidup. Dan lebih dari itu, mereka hadir. Meskipun Alkitab tidak memberikan semua detail tentang kehidupan mereka sebelum kejatuhan raksasa itu, namun menyebut mereka dengan jelas dan tujuan setelah kematiannya. Mereka tidak muncul begitu saja, tetapi sebagai kelanjutan langsung dari narasi rohani yang dimulai dengan Daud dan Goliat. Dalam kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 22 diungkapkan bahwa 4 raksasa semuanya lahir di gate menghadapi Daud dan para hambanya. Masing-masing dari mereka dengan cara yang berbeda mewakili perwujudan dari keinginan leluhur, membalas kehinaan Goliat. Yang pertama bangkit adalah Isbi-Benob. Sebuah nama asing bagi banyak orang, tetapi membawa makna yang dalam. Alkitab menggambarkannya sebagai seorang prajurit yang tombaknya terbuat dari perunggu dan beratnya lebih dari 13 pon, dan ia memegang pedang baru yang ditempa dengan satu tujuan, membunuh Raja Israel. Isbi-Benob bukan hanya seorang prajurit yang mencari kemuliaan, ia adalah pelaksana dari sebuah vonis diam-diam, tangan dari balas dendam yang diinginkan gate selama bertahun-tahun. Tetapi ia tidak sendirian, ada yang lain. Saif, juga disebut sebagai Safate, adalah keturunan lain dari garis para raksasa yang menemui ajalnya dalam pertempuran. Elhanan,
hamba Daud, membunuh seorang raksasa yang dikenal sebagai saudara Goliat bernama Lami. Dan yang paling mencengangkan, seorang prajurit dengan postur luar biasa yang memiliki 6 jari di setiap tangan dan setiap kaki, menantang Israel dan jatuh di tangan Yonatan, keponakan raja. 4 orang, 4 bayangan dari masa lalu, 4 cerminan dari kebencian garis keturunan yang telah rusak. Yang menyatukan mereka bukan hanya asal-usulnya, itu adalah tujuannya. Mereka semua bangkit dalam perang yang berbeda, tetapi dengan fokus yang sama, menghadapi raja yang telah mempermalukan darah mereka. Mereka tidak mengincar tanah, tidak berperang untuk penaklukan politik. Mereka mengincar Daud, dan ini sendiri sudah menunjukkan apa yang sedang dipertaruhkan. Ini bukanlah perselisihan militer, tetapi penyesuaian rohani. Garis keturunan Refaim telah terluka dalam harga diri mereka, dan sekarang berusaha memulihkan kehormatan mereka melalui darah. Penting untuk dipahami bahwa dalam dunia rohani, kenangan akan darah yang tertumpah tidak mudah terhapus. Nama Goliat masih bergema di dataran Gate sebagai luka terbuka. Anak-anak dari tanah itu tidak hanya mengingat kejatuhan juara mereka, tetapi diajarkan untuk membenci nama Daud. Anak-anak para raksasa tumbuh dengan luka ini sebagai warisan. Rasa sakit menjadi identitas, balas dendam menjadi misi, dan meskipun waktu telah berlalu, target mereka tetap sama. Daud telah menjadi raja. Gembala muda dari lembah itu kini memakai mahkota, tetapi di mata para raksasa itu, ia masih bocah yang telah melakukan hal yang tak terbayangkan, menantang dan mengalahkan ras mereka. Dan setiap kali perang baru meletus antara Israel dan orang Filistin, seolah-olah gerbang Gate kembali terbuka, melepaskan sang pembalas berikutnya. Alkitab secara cermat menyebutkan setiap nama, tidak mencampur adukkan mereka, menekankan bahwa masing-masing dari mereka, meskipun berbeda, berasal dari kota yang sama, akar yang sama, masa lalu yang sama. Keunikan ini bukan hanya bersifat genealogis, tetapi juga rohani. Setiap raksasa membawa dalam dirinya sebagian dari jawaban yang ingin diberikan Gate kepada Israel. Dan masing-masing dari mereka jatuh sebagai simbol bahwa balas dendam, sekeras apapun, tidak akan pernah melampaui kasih karunia Allah atas Daud. Tetapi pertempuran yang akan datang tidak akan dimenangkan dengan mudah. Yang berikutnya yang bangkit, tidak hanya mewakili balas dendam para saudara, tetapi hampir berhasil melakukan apa yang bahkan Goliat pun tidak mampu lakukan. Hari ketika Daud hampir mati, waktu telah berlalu. Gembala muda yang pernah menghadapi seorang raksasa dengan umban dan iman, kini telah menjadi raja. Daud telah memerintah, memenangkan pertempuran, menyatukan suku-suku, menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota, dan membawa tabut perjanjian ke pusat kerajaan. Tetapi tahun-tahun meninggalkan jejak, semangat masa muda telah memberi tempat pada beban tanggung jawab. Dan sementara Israel berkembang di bawah pemerintahan orang yang berkenan di hati Allah, kenangan akan Goliat masih membara di Gate seperti luka yang belum pernah sembuh. Kemudian, di tengah-tengah satu lagi perang melawan orang Filistin, bayang-bayang, balas dendam menjadi nyata dengan kekuatan yang tak terduga. Namanya adalah Isbi ben Nob. Tidak banyak dikenal, tetapi kehadirannya sangat menghancurkan. Ia bukan tentara biasa. Asalnya dari Gate, menghubungkannya langsung dengan garis keturunan Goliat. Ia tidak datang untuk menaklukkan wilayah. Ia datang untuk membunuh raja. Kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 16 mengungkapkan Isbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, tombaknya beratnya 300 shikal perunggu, dan ia mengenakan pedang baru, bermaksud membunuh Daud. Alkitab sangat jelas. Serangan ini bukan kebetulan, bukan pertemuan acak di medan perang. Isbi Benob telah mempersiapkan diri, mempersenjatai diri, dan mengambil posisi dengan satu tujuan tunggal. Hatinya tidak terbakar oleh perang, tetapi oleh keadilan leluhur.
Ia percaya bahwa dirinya adalah alat balas dendam bagi saudara-saudaranya yang telah gugur. Daud yang telah menua berada di medan perang. Ia selalu bersama rakyatnya, memimpin, berdoa, menginspirasi. Namun kali ini medan pertempuran tidak menguntungkannya. Kelelahan terlihat jelas, refleksnya tidak lagi sama. Dan sang raksasa menyadari kerentanannya, maju menyerang. Pedang yang dibawanya adalah baru, dibuat khusus. Beratnya, bilahnya, amarahnya, semuanya mengarah pada pukulan terakhir. Daud berhadapan langsung dengan kematian secara brutal, langsung dan sunyi. Belum pernah ada prajurit yang sedekat itu dalam memadamkan pelita Israel. Isbi-Benob mengangkat senjatanya dan sesaat sejarah tampak akan berbalik arah. Raksasa itu tidak hanya memiliki kekuatan, ia memiliki waktu, ia memiliki momentum. Tapi yang tidak ia ketahui adalah bahwa Daud, meskipun lemah secara fisik, masih dikelilingi oleh orang-orang yang membawa semangat iman yang sama seperti yang menyertainya sejak masa mudanya. Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab dan keponakan Daud, muncul dalam narasi sebagai alat keselamatan ilahi. Teks Alkitab yang sama menyatakan, tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolongnya dan memukul orang Filistin itu serta membunuhnya. Kemunculan Abisai bukanlah kebetulan. Ia mewakili generasi yang bangkit untuk membela bukan hanya seorang raja, tetapi tujuan yang telah ditetapkan Allah melalui dirinya. Ia adalah kelanjutan hidup dari perjanjian, tangan Allah yang terulur di saat kelemahan manusia. Dampak dari peristiwa ini begitu mendalam, sehingga para prajurit Daud mengambil keputusan yang tegas. Dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 7, belas mereka berkata, kemudian orang-orang Daud bersumpah kepadanya dengan berkata, engkau tidak akan pergi lagi berperang bersama kami supaya pelita Israel tidak padam. Pernyataan ini membawa bobot rohani yang sangat besar. Mereka tidak lagi melihat Daud hanya sebagai prajurit atau ahli strategi. Mereka melihatnya sebagai pelita yang menerangi jalan umat, sebagai tanda kehadiran kasih karunia Allah di tengah kekacauan peperangan. Kematian yang hampir dialami Daud mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Pertempuran melawan para raksasa bukan lagi misi individu. Waktu sang gembala yang bertarung sendirian telah berakhir. Kini, perang itu bersifat kolektif. Janji yang diberikan Allah perlu dijaga, dilindungi, dan dipertahankan oleh orang-orang lain yang bersedia mempertaruhkan hidup mereka demi sesuatu yang melampaui politik dan strategi militer. Ini adalah perang melawan garis keturunan rohani, dan setiap penyintas perlu mengambil posisi. Isbi-Benob gugur, tetapi usahanya meninggalkan jejak. Gate telah mengirimkan prajurit terbaiknya. Balas dendam sedang berlangsung. Dan meskipun ada campur tangan dari Abisai, ketegangan tidak mereda. Musuh tidak mudah mundur ketika ia percaya sedang menjalankan misi berdarah. Dan sementara Daud mundur dari medan, para hambanya tetap berjaga karena mereka tahu bahwa ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Saudara-saudara, Goliat tidak hanya bertarung dengan tombak dan pedang. Mereka bertarung dengan kenangan, dengan luka dari sebuah nama yang telah dipermalukan di hadapan seluruh bangsa. Setiap pukulan terhadap Israel bagi mereka adalah penghormatan bagi rasa malu Goliat, sebuah upaya untuk memulihkan apa yang telah dihancurkan oleh seorang anak dengan batu. Balas dendam belum berakhir. Isbi-Benob hanyalah yang pertama mencoba. Tapi yang lain akan bangkit dengan senjata baru, nama-nama yang tidak dikenal, dan amarah kuno yang berdenyut di mata mereka. Keruntuhan, sebuah garis keturunan yang terkutuk. Sebelum kita lanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, sukai, komentari, dan bagikan. Amin. Anda di kolom komentar membuat perbedaan besar untuk menjangkau lebih banyak orang.
Berlanggananlah ke kanal, dan jika Anda ingin memberkati kanal ini, klik tombol terima kasih dan berikan persembahan dengan jumlah berapa saja, atau jadilah anggota, sehingga kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan perbaikan untuk memberkati hidup Anda lebih lagi. Lanjutkan. Kematian Isbi Benob adalah kelegaan sementara. Apa yang tampak sebagai akhir dari sebuah ancaman ternyata hanyalah tindakan pertama dari serangkaian konfrontasi yang ditandai oleh urgensi rohani. Garis keturunan Goliat masih bernapas. 3 raksasa lainnya, masing-masing dengan ciri kekuatan dan kecacatan tersendiri, masih bergerak di perbatasan Filistin, membawa sumpah balas dendam dari Gate. Yang pertama dari mereka adalah Saif, seorang prajurit dengan postur mengesankan, yang namanya berarti penghancur. Sosoknya tampaknya dikelilingi oleh aura ketakutan di medan perang. Meskipun teks suci hanya memberikan sedikit detail tentang tinggi atau persenjataannya, nama dan asal-usulnya cukup untuk menunjukkan bahwa misinya adalah meneruskan warisan ketakutan. Saif mewakili upaya garis keturunan Refaim untuk mempertahankan dominasi simbolik atas imajinasi Israel, dominasi ketakutan yang sunyi, bayangan yang mengintimidasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam satu lagi pertempuran antara tentara Israel dan orang Filistin, Saif menghadapi para hamba Daud, dan seperti Isbi Benob, ia tidak bertahan melawan pedang yang mewakili kesetiaan terhadap perjanjian Allah dengan umatnya. Teks tidak mencatat nama prajurit yang membunuhnya, tetapi mencatat faktanya. Saif gugur, satu lagi raksasa dikalahkan, satu lagi upaya balas dendam gagal. Selanjutnya, dalam pertempuran baru yang terjadi di kota Gob, tibalah giliran Lami yang disebutkan dalam 1 Tawarikh pasal 20 ayat 5 sebagai saudara Goliat. Penyebutannya membawa detail yang mencengangkan. Ia membawa tombak yang mirip dengan milik saudaranya, dibuat dengan teknologi yang sama brutalnya, dengan batang seperti poros tukang tenun. Lami lebih dari sekadar keturunan. Ia adalah cerminan Goliat sendiri, salinan dari kekuatan dan teknik. Mungkin dilatih untuk suatu hari memulihkan kehormatan keluarga. Namun ia juga gugur. Elhanan, anak Jare Oregim, menghadapinya dan membunuhnya. Nama Elhanan, yang berarti Allah itu murah hati, sudah menyatakan dasar dari kemenangan itu. Bukan pedang yang menang, tetapi kasih karunia Tuhan. Orang yang membunuh cerminan, Goliat tidak perlu dikenang sebagai pahlawan epik, tetapi sebagai alat lain di tangan Allah. Itu adalah pemenuhan diam-diam dari janji yang diberikan kepada Daud, bahwa keturunan orang fasik tidak akan menang. Dan akhirnya, yang paling aneh dari semua keturunan muncul. Seorang prajurit dari Gate yang memiliki postur besar, seperti yang dijelaskan dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 20, memiliki 6 jari di setiap tangan dan kaki, total 24. Detail aneh ini bukan hanya fisik, tetapi simbolis. Dalam budaya Alkitab, angka 6 melambangkan ketidaksempurnaan, pengulangan manusia, usaha terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan ilahi tanpa pernah mencapainya. Memiliki 6 jari adalah membawa tanda kemanusiaan yang rusak, cacat, sombong. Raksasa terakhir ini muncul dalam pertempuran dengan penuh kebanggaan. Ia menantang Israel secara terbuka, mengulang pola penghinaan yang dimulai oleh Goliat. Tetapi, seperti pendahulunya, ia pun gugur. Yonatan, anak Simea, saudara Daud, yang membunuhnya. Darah Daud sendiri menjadi alat yang mengakhiri rangkaian perang ini. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan melawan garis keturunan ini tidak hanya berasal dari generasi yang memulai konflik, tetapi juga diteruskan melalui keturunan mereka yang setia. 4 raksasa, 4 percobaan, 4 kekalahan. Teks dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 22 dengan tegas menekankan keempat orang ini adalah keturunan raksasa di Gate.
Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan para hambanya. Ada sesuatu yang kuat dalam kalimat terakhir ini. Meskipun Daud tidak memegang pedang secara langsung dalam setiap konfrontasi, karena dialah dan karena urapan atas dirinya, para raksasa itu gugur. Mereka tidak hanya bertarung melawan manusia, mereka bertarung melawan tujuan ilahi, dan dengan kematian mereka, garis keturunan Refaim yang terlihat pun lenyap. Para pewaris langsung, Goliat dikalahkan satu persatu, masing-masing oleh para hamba, yang membawa roh kesetiaan yang sama seperti yang menyertai Daud sejak awal. Namun bahkan di tengah begitu banyak kemenangan, sebuah pertanyaan mulai bergema diam-diam di antara mereka yang paling peka. Mengapa Alkitab mencatat pertempuran-pertempuran ini dengan begitu rinci? Mengapa mencatat nama, detail, senjata, kecacatan? Apa yang ada di balik pelestarian yang begitu cermat ini? Jawabannya mungkin terletak pada perang-perang yang diabaikan, pada pertempuran-pertempuran yang hampir tidak pernah disebutkan, pada konfrontasi yang terlupakan yang masih memiliki sesuatu untuk diajarkan. Perang-perang yang terlupakan dalam Alkitab. Hanya sedikit kisah Alkitab yang begitu sering diceritakan ulang dan dirayakan seperti hari ketika Daud menghadapi Goliat di lembah Elah. Gambaran tentang seorang pemuda dengan umban menjatuhkan raksasa dengan sebuah batu telah melintasi generasi sebagai simbol iman yang tak tergoyahkan di hadapan yang mustahil. Tetapi yang menarik, peperangan yang terjadi setelah kemenangan itu, pertempuran melawan keturunan Goliat lainnya, hampir sepenuhnya terlupakan meskipun dicatat dengan rinci dalam kitab suci. Mengapa? Jawabannya bukan karena kelalaian, tetapi karena ketidaknyamanan. Konfrontasi dengan Goliat bersih, simbolis, dan mudah dipahami. Seorang pemuda yang tidak terduga mengalahkan musuh yang tangguh dengan bantuan Tuhan. Tetapi pertempuran berikutnya berbeda. Mereka lebih sunyi, terpecah-pecah, tanpa klimaks yang besar. Itu adalah perang yang diperjuangkan bukan oleh pahlawan yang menonjol, tetapi oleh orang-orang biasa yang bertindak sebagai perpanjangan dari janji. Dan ini mungkin justru alasan mengapa mereka tidak terlihat. Mereka tidak cocok dalam bingkai kepahlawanan, tetapi mengungkapkan kedalaman kesetiaan. Daud tidak lagi berada di pusat aksi. Namanya masih menjadi target para raksasa, tetapi tangannya tidak lagi memegang pedang. Orang lain telah mengambil posisi di garis depan. Abisai, Elhanan, Yonatan, dan para hamba yang namanya tidak selalu dicatat. Mereka berperang bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk melindungi apa yang telah ditetapkan Allah melalui Daud. Dan inilah esensi dari perang rohani. Konfrontasi tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya menentukan arah sejarah. Kitab suci tidak menghemat dalam mencatat pertempuran ini. Nama-nama para raksasa dipertahankan. Senjata yang mereka bawa, cacat tubuh yang mereka miliki, bahkan lokasi tepat di mana mereka dikalahkan disebutkan. Seolah-olah Roh Kudus memastikan bahwa tidak ada yang terlupakan. Namun tetap saja, dalam khotbah, dalam pelajaran, dan dalam pengajaran populer, kisah-kisah ini diabaikan. Kelalaian ini membawa akibat. Karena dengan mengabaikan perang-perang yang terlupakan dalam Alkitab, juga hilang pemahaman bahwa musuh tidak mundur hanya dengan satu kekalahan. Ia kembali, ia berganti wajah, ia menciptakan kembali dirinya. Goliat jatuh, tetapi yang lain bangkit. Kemenangan rohani, oleh karena itu, bukanlah peristiwa tunggal, melainkan perjalanan berkelanjutan yang menuntut perhatian dan kesiapan. Para raksasa yang datang setelah Goliat mewakili siklus perlawanan rohani yang berusaha terus berlanjut ketika tidak dipotong dari akarnya. Ada satu detail lagi yang berkontribusi terhadap keheningan seputar peperangan ini. Fakta bahwa mereka tidak menghasilkan penaklukan wilayah, tidak ada penobatan, tidak ada perayaan besar. Mereka diperjuangkan hanya untuk mempertahankan apa yang telah dimenangkan.
dan itu membutuhkan lebih banyak kedewasaan daripada emosi. Membela tujuan lebih sulit daripada memulai sesuatu yang baru. Para hamba Daud tidak mencari kemuliaan. Mereka menopang sebuah janji, dan itu menempatkan mereka di tempat kehormatan yang lebih besar. Karena mereka tidak dimotivasi oleh pengakuan, tetapi oleh keyakinan. Mereka mengerti bahwa perang rohani tidak berakhir dengan satu kemenangan besar. Ia berlanjut di parit-parit sunyi, di mana para ahli waris janji harus bangkit untuk menjaga apa yang telah ditetapkan. Perang-perang yang terlupakan dalam Alkitab adalah panggilan bagi kesadaran. Sebuah pengingat bahwa para raksasa masa lalu mungkin memiliki nama-nama baru hari ini, wajah baru, metode baru. Tetapi mereka tetap mencoba menghapus apa yang telah Allah tulis dengan kesetiaan. Ketika memori rohani hilang, medan perang menjadi rentan. Itulah sebabnya kisah-kisah ini meskipun jarang disebut dipertahankan. Mereka adalah peta untuk hari-hari ketika pertarungan tidak lagi megah, tetapi tetap penting. Setiap raksasa yang dibunuh setelah Goliat adalah jawaban langsung dari Allah terhadap roh balas dendam yang bersemayam di gate. Setiap hamba yang mengangkat pedang menjadi, walau sejenak, perpanjangan dari urapan Daud. Dan setiap kemenangan sunyi masih bergema hingga hari ini sebagai pengingat bahwa tidak ada pertempuran kecil ketika tujuan Allah sedang dipertaruhkan. Dan jika begitu banyak orang melupakan perang-perang ini, itu karena mereka berhenti mencari jejak halus dari kesetiaan dalam sela-sela kitab suci. Tetapi mereka yang memperhatikan detail, urutan, dan struktur rohani sejarah mengenali bahwa pertempuran ini menyembunyikan misteri yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan garis keturunan ini? Dan jika para raksasa terakhir dikalahkan secara fisik, mungkinkah roh mereka masih tinggal di antara kita? Apakah para raksasa terakhir masih hidup? Ketika saudara Goliat yang terakhir jatuh di hadapan para hamba Daud, narasi Alkitab menghentikan penyebutan eksplisitnya tentang raksasa dari garis keturunan Gad. Pedang telah menyelesaikan tugasnya, keadilan telah ditegakkan, dan tanah Israel akhirnya bebas dari ancaman fisik itu. Tetapi pertanyaan yang bergema di antara baris-baris kitab suci adalah, apakah para raksasa itu benar-benar lenyap? Ataukah mereka hanya berubah bentuk? Alkitab tidak memperlakukan Refaim dan Nefilim hanya sebagai fenomena genetik atau keingintahuan sejarah. Sejak kitab Kejadian, keberadaan mereka dikaitkan dengan keruntuhan rohani umat manusia. Dalam Kejadian, pasal 6 ayat 5, setelah menyebutkan para raksasa tertulis, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia bertambah di bumi dan bahwa segala kecenderungan pikiran dalam hatinya selalu jahat semata-mata. Kehadiran makhluk-makhluk ini bertepatan dengan degradasi rohani umat manusia secara menyeluruh. Sebuah generasi yang menolak kekudusan, kebenaran, dan keadilan. Yesus saat berbicara tentang akhir zaman tidak mengabaikan hal ini. Dalam Matius pasal 24 ayat 37, ia menyatakan, sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pernyataan ini bukanlah metafora puitis, melainkan sebuah tanda langsung. Yesus sedang memberitahu kita bahwa pola-pola rohani yang mendahului air bah, termasuk korupsi malaikat-malaikat yang jatuh, kekerasan tanpa batas, dan percampuran antara yang kudus dan yang najis, akan kembali di hari-hari terakhir. Roh yang bersemayam di dalam para raksasa itu, oleh karena itu, tidak dikubur bersama tubuh mereka. Ia tetap hidup. Garis keturunan para raksasa lebih dari sekadar daging. Itu adalah operasi rohani. Itu adalah cerminan dari pemberontakan kuno, dari perlawanan terorganisir terhadap tatanan ilahi. Refaim jatuh secara fisik, tetapi pola yang mereka wakili terus bermanifestasi dalam sejarah umat manusia. Kesombongan yang menantang Tuhan, kekuatan yang menindas orang benar, budaya yang meninggikan kesombongan dan kemandirian,
kematian, semua itu adalah ekspresi modern dari raksasa-raksasa kuno. Di zaman kita, para raksasa tidak lagi berjalan di medan perang dengan tombak berat, tetapi menyamar dalam struktur dunia. Mereka menguasai sistem-sistem yang merongrong iman, yang memutarbalikkan kebenaran, yang diam-diam menganiaya prinsip-prinsip kerajaan Allah. Mereka adalah ideologi, teknologi, pengaruh budaya, pemerintahan dan suara-suara yang mengejek kekudusan dengan kesombongan yang sama seperti yang dilakukan Goliat terhadap Allah Israel. Para raksasa baru ini tidak memiliki 6 jari yang terlihat, tetapi tindakan mereka mengungkapkan kecacatan rohani yang jauh lebih dalam. Mereka tidak memiliki tinggi 3 meter, tetapi dampak mereka terhadap iman, keluarga, dan kebenaran melampaui ukuran manusia manapun. Mereka diberi makan oleh roh yang sama, roh kehancuran, dominasi, dan penghinaan terhadap Yang Maha Tinggi. Dan di hadapan itu, pertanyaan tak terelakkan muncul. Apakah kita siap? Di zaman Daud, cukup satu hamba yang bersedia, satu batu yang dilempar dengan tepat, dan iman yang tak tergoyahkan untuk menjatuhkan raksasa. Tetapi hari ini, para hamba sibuk, batu-batu dilupakan, dan iman digantikan oleh pragmatisme. Roh para Refaim masih aktif, tetapi para penjaga janji tampak semakin diam. Itulah sebabnya kisah-kisah yang terlupakan ini perlu ditemukan kembali, karena mereka bukan sekadar kenangan masa lalu. Mereka adalah peta rohani untuk masa kini. Mereka tidak datang lagi dengan tombak, tidak berjalan di antara bukit-bukit, tetapi mereka bersembunyi dalam budaya, dalam ide, dalam suara-suara yang mengejek kebenaran, dalam struktur-struktur yang ingin menghapus identitas siapa kita. Dunia modern dipenuhi oleh raksasa-raksasa tak terlihat yang setiap hari mencoba membungkam apa yang telah Allah tanamkan dalam diri kita. Dan mungkin tanpa disadari, kamu sedang hidup di medan pertempuran saat ini juga. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Allah yang sama yang menyelamatkan Daud dari pedang Goliat, Allah yang sama yang menguatkan para hamba untuk mengalahkan saudara-saudara sang raksasa, masih berdiri tegak. Dia masih berperang bagi mereka yang percaya kepada namanya. Dia belum melupakanmu, dia tidak diam. Dia sedang memanggilmu untuk mengambil posisi. Tidak peduli seberapa besar raksasa yang kamu hadapi, mereka bisa saja bangkit melawan keluargamu, anak-anakmu, imanmu, mimpimu. Tetapi tidak satu pun dari mereka lebih besar daripada tujuan yang Allah miliki atas hidupmu. Karena ketika urapan ada atas seseorang, tidak ada Refaim yang bisa tetap berdiri. Dan jika hari ini, setelah mendengar semua ini, kamu merasa bahwa kamu juga butuh sebuah permulaan baru, sebuah kesempatan kedua, atau ingin kembali ke jalan yang suatu hari telah kamu tinggalkan, maka dengarkanlah suara yang sedang berbicara di dalam hatimu sekarang. Hari ini, jika kamu ingin berdamai kembali dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus karena telah menjauh dari jalannya, atau jika kamu ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal, tuliskan di bawah ini, "Aku menerimamu Tuhan Yesus sebagai Tuhanku yang satu-satunya dan Juru Selamat yang cukup dalam hidupku." Jika pesan ini menyentuh hatimu, tuliskan amin di kolom komentar agar pesan ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa dan sampai ke hati-hati lain yang perlu mendengar kebenaran ini. Bagikan firman ini, biarkan Allah memakai kamu juga. Perang masih berlanjut, tetapi kemenangan sudah memiliki pemiliknya. Sampai jumpa.